Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kula Samudi. Tentunya channel yang akan membahas cerita horor buat nemenin waktu kalian. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Jika sudah siap, duduk manis dan siapin cemilannya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah mistis ini adalah kisah nyata, kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung bayinya yang berusia 9 bulan. Namun di saat kelahiran sang jabang bayi, tiba-tiba bayinya menghilang begitu saja, seolah-olah ada makhluk gaib yang mengambilnya. Anehnya, bayi yang menghilang tersebut kembali ke rahim ibunya 10 tahun kemudian. Mustahil dan tak masuk akal emang. Namun kisah mistis ini benar-benar terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan cerita ini pun tak diberitakan di media massa manapun. Hanya kerabat dan sahabat dekat yang mengetahuinya, dan salah satu keluarganya adalah teman dekat dari penulis sendiri. Akhirnya, cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia tercapai sudah dengan dikandungnya janin yang ada dalam kandungan sang istri. Sungguh, ini suatu kebahagiaan yang teramat besar bagi Hendra, pria yang selama ini begitu merindukan kehadiran seorang anak. Jaga kandunganmu mah, jangan kerja yang berat-berat, biar Bibi Arum yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Apalagi mengingat usia kandunganmu mendekati 9 bulan, pesan Hendra, sang suami dengan penuh kasih sayang. Tentu, saranmu pasti kuperhatikan mas, ujar Nengsi penuh kemanjaan. Namun, wajah Nengsi kemudian berubah muram. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada apa mah? Kok kayaknya kamu menyembunyikan sesuatu? Ngomong aja, aku nggak bakal marah kok, ujuk Hendra. Begini mas, semalam aku bermimpi aneh. Mimpi kok kayak nyata ya. Aku itu didatangi seorang kakek berjenggot dan berjubah putih. Lalu dia mengatakan akan mengambil anak kita untuk sementara waktu, hingga suatu saat nanti akan dikembalikan kembali. Aku takut mas, mimpi itu akan menjadi kenyataan, papar Nengsi dengan mimik yang berubah tegang. Nengsi istriku, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Gak usah kamu pikirin, sebab ya mana mungkin mimpi bisa menjadi kenyataan. Jangan sampai mimpi itu mengganggu pikiran dan kesehatanmu. Ingat, jaga baik-baik bayi dalam kandunganmu, oke? Tapi mas, ujar Nengsi, namun segera dipotong oleh Hendra. Udahlah, gak usah kamu pikirin mimpi tersebut. Lebih baik kita tidur dan istirahat. Bukankah besok pagi kita akan pergi ke puskesmas untuk memeriksa kandunganmu? Ujar Hendra. Nengsi pun terdiam, mengalah mengikuti anjuran Hendra sang suami. Pagi harinya, sekitar pukul 5, Nengsi perlahan-lahan menggeliat bangun. Dia membuka mata sambil menahan rasa kantuk yang tersisa. Dipandangi suaminya yang masih terlelap tidur. Matanya berpaling ke perutnya sambil memegangi dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, dia terkejut setengah mati. Ya Allah, astagfirullahaladzim, gak mungkin. Ketika itu Nengsi melihat perutnya sudah kempes seperti layaknya orang yang tidak hamil. Itulah rupanya membuat Nengsi histeris. Hendra yang mendengarkan teriakan istrinya spontan bangun. Nengsi, ada apa? Tanya Hendra dengan cemas. Mas, perutku tiba-tiba mengecil nih mas. Anak kita menghilang mas. Geragap Nengsi dengan air mata yang terus mengalir. Hendra menatap perut istrinya. Dia sendiri terbelalak heran. Seakan tak percaya melihat apa yang terjadi dengan istrinya itu. Sambil menahan rasa bingung, dia bertanya kepada istrinya, Nengsi,
kenapa ini bisa terjadi sih? Pertanyaan yang bodoh, sebab sang istri pun tak pernah tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Nggak tahu mas, aku nggak tahu kenapa ini terjadi. Sewaktu aku bangun, aku memeriksa perutku dan kudapati perutku sudah mengecil seperti ini. Tapi anehnya, aku nggak ngerasain sakit mas, baik di perutku maupun di rahimku. Jelas Nancy sambil menahan tangisnya. Mas, mungkinkah kakak itu yang mengambil anak kita? Tanyanya kemudian. Maksudmu kakek yang mana? Hendra balik bertanya dengan heran. Itu mas, kakek berjenggot dan bersorban putih yang kuceritakan semalam itu. Kakek yang selalu muncul dalam mimpiku itu mas, jawab Nancy. Hendra termangu antara percaya dan tidak. Akhirnya, mau tak mau, dia harus mempercayai hal itu. Aku jadi takut, bingung, juga resah, dan tak mempercayai ini semua. Tapi kuharap kita harus bersabar atas cobaan ini. Dan andai kata kakek itu yang mengambilnya, kuharap dia mau mengembalikan anak kita nanti, katanya getir. Akhirnya mereka memberitahu keluarga yang letaknya memang saling berdekatan dan atas persetujuan keluarga. Mereka pun mendatangi salah seorang kiai terdekat. Sebut saja namanya Kiai Abbas. Menurut hasil teropong batin yang dilakukannya, anak mereka telah diambil secara goib oleh salah seorang makhluk gaib penghuni salah satu gunung yang ada di Cirebon. Pak Kiai tersebut menasihati agar mereka tak usah khawatir karena yang mengambil anak mereka adalah makhluk goib dari golongan yang baik-baik. Anak tersebut akan dididik dan digembleng agar menjadi orang yang berguna dan juga mumpuni. Setelah mendapat penjelasan dan nasihat dari sang kiai, mereka pulang dengan kegalauan yang sulit diobati. Singkat cerita, 10 tahun kemudian. Nancy, tolong buatkan aku kopi ya, gulanya sedikit aja, ujar Hendra. Baik mas, jawab Nancy. Tak lama kemudian, Nancy membawa secangkir kopi, lalu disuguhkan kepada Hendra, suaminya. Nancy lalu duduk di samping Hendra dan berkata, "Udah 2 bulan ini, aku tak datang bulan, mas." Hendra pun memandang wajah istrinya. "Nancy, coba kamu katakan sekali lagi." Hendra berkata seakan tak percaya dengan ucapan istrinya. "Saya udah 2 bulan ini tidak datang bulan." Nancy menegaskan. "Berarti kamu hamil?" ucap Hendra dengan nada gembira. "Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya setelah 10 tahun kita menunggu sejak kehamilanmu yang hilang, tercapai juga cita-cita untuk memiliki anak," susul Hendra lagi. "Saya juga merasa gembira mas, dan mensyukuri atas karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tapi ada yang mengganjal hati saya tentang kakek berjenggot itu mas. Mungkin mas masih ingat 10 tahun yang lalu, sewaktu saya hamil dan tiba-tiba anak kita yang masih di kandungan hilang secara goib, yang ternyata diambil oleh kakek itu. Semalam dia mendatangi saya lagi melalui mimpi, dan dia berkata bahwa anak yang saya kandung ini, yang ada di perut ini mas, sebenarnya adalah anak yang 10 tahun lalu diambilnya. Dan selama 10 tahun, dia mengajarinya dengan ilmu lahir batin. Kakek itu juga mengatakan anak kita dididik di salah satu gunung yang ada di Cirebon. Jelas Nancy panjang lebar. Wanita kuning langsat itu melanjutkan, "Apa mungkin anak yang aku kandung ini adalah anak kita yang terdahulu, yang selama 10 tahun menghilang mas? Ya, dalam mimpiku sih, kakek berjenggot tersebut mengatakan agar kita tak usah bingung dengan fenomena gaib ini, karena semua itu bisa terjadi atas kehendak Allah, dan juga berpesan agar anak ini dirawat dengan baik-baik." Hendra tertunduk seakan mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. "Ah, sudahlah,
Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur dan kita harus merawat anak kita dengan baik agar menjadi anak yang soleh, katanya mencoba menutupi kegusaran hatinya. Singkat cerita, 9 bulan pun telah berlalu. Kemudian lahirlah anak dari pasangan Hendra dan juga Nengsi. Mereka pun tentu sangat berbahagia. Memang aneh, semenjak kelahiran anak itu, ternyata nasib mereka berubah. Kehidupan mereka jauh lebih baik. Anak itu seolah selalu membawa keberuntungan bagi orang tuanya. Kehidupan mereka semakin membaik dan membawa berkah. Anak itu mereka namai Sukmajaya. Kelak, anak itu di masa yang akan datang akan menjadi orang yang mumpuni, sebagaimana yang dikatakan kakek berjenggot putih yang berasal dari puncak Gunung Cirebon itu.